Makanya saya mungkin satu-satunya caleg yang nggak buat baliho. Nggak buat baliho, Pak ya? Karena rentan. Pertama, ekonomi biaya tinggi. Oke, ya Pak. Kedua, risikonya kalau apalagi musim hujan, Pak, ya? Musim angin kencang, Sase ke Hulu ini kalau jatuh nimpa orang, bagaimana? Bahaya. Sangat disayangkan anggota dewan yang tanda kutip berkampanye menggunakan uang negara dengan hibah itu membangun pura tanpa dianalisa. Banyak pura-pura itu menurut pikiran saya harus direstorasi. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi sama dengan di pengadilan, kalau hakim itu adalah tangan Tuhan, kira-kira begitu. Kalau legislator bisa jadi seperti itu. Kalau rakyat adalah suara rakyat, suara Tuhan, legislator adalah tangannya Tuhan. Bapak, bisa saya ganggu sebentar Pak megendernya? Nggih, swastiastu. Kita wawancara sebentar Pak ya, boleh Pak ya? Siap. Ayo Pak, silakan Meriki. Oke, kita ganggu nih Bapak sebentar, lagi asik-asik megender gitu Pak ya. Dari tadi saya dengar dari luar, waduh suaranya merdu sekali. Jadi saya langsung kesini Pak untuk datang, jadi lihat langsung dan langsung mewawancarai Bapak hari ini. Nggih, swastiastu Bapak. Swastiastu. Baik, kami dari JBM TV Pak. Suksema sudah rao, swastiastu, Kang Yang di tempat yang sederhana ini. Mungkin kita bisa bincang-bincang apa pagi ini. Baik. Sebelumnya kita sapa dulu ya Pak ya pemirsa kita dimanapun berada hari ini. Halo pemirsa JBM TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini berjumpa kembali bersama saya Ayu Amalia. Tentunya dalam acara wawancara kita hari ini bersama narasumber kita Bapak Imade Kartika SH MH Bapak ya. Baik, luar biasa. Boleh disapa dulu Pak seluruh masyarakat? Selamat pagi, Om Swastiastu, para pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di Bincang Pagi ini ya. Kita bersama adik yang cerdas ini ya. Baik. Hari kita mungkin apa kita bisa diskusikan. Baik Bapak. Nah kira-kira saya mau tanya nih Pak sama pemirsa di rumah. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak hari ini kita akan berbincang mengenai apa? Apakah mengenai kesenian ataupun pembahasan yang lain? Teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa menebak ya teman-teman ya. Oke. Nah pada hari ini kita akan membahas terkait keseharian ataupun dari tokoh masyarakat yaitu Bapak Imade Kartika. Boleh saya panggil Pak Made atau gimana Pak? Pak Made boleh, Kadek boleh. Pak Kadek ya? Beli apa? Oke. Baik saya. Pak Kadek, kita panggil beliau Pak Kadek. Jadi Pak Kadek ini adalah seorang tokoh masyarakat ya teman-teman, bisa dikatakan beliau ini sangat aktif di masyarakat. Selain itu beliau ini backgroundnya adalah seorang pengacara, benar Pak ya? Betul. Jadi teman-teman yang mau mengurus segala sesuatu terkait hukum ataupun apapun itu, jadi bisa langsung sama beliau juga. Tapi hari ini kita tidak akan membahas terkait pengacara gitu ya Pak ya. Hari ini kita akan membahas terkait pemilu, yang dimana pemilu sudah tinggal menghitung beberapa hari lagi teman-teman pada tanggal 14 Februari nanti Pak ya. Jadi sudah bisa sekitar 1 minggu ke depan ini sudah bersiap-siap untuk menentukan siapa nanti pilihan pemirsa di pemilu nanti. Oke, karena pemilu sudah dekat, jadi hari ini kita akan membahas terkait dunia politik, Pak. Bisa, Pak ya? Siap. Baik. Oke, jadi Bapak Made ini atau Pak Kade ini adalah seorang calon DPRD dari Kota Denpasar, Dapil 4 Denpasar Timur. Betul, Bapak? Betul. Betul, baik. Luar biasa sekali saya berkesempatan hari ini untuk mewawancarai beliau gitu ya. Langsung datang di kediaman beliau yang sangat Bali sekali ya, bisa menunjukkan ini benar-benar Pulau Bali gitu, Pak ya. Baik. Jadi Pak Kade, apa sih hal yang mendasari Bapak sehingga bisa terjun di dunia politik ini, Pak? Apa motivasi saya menggeluti atau menjalani dunia politik?
memang keseharian kita dalam kehidupan kita memang tidak terlepas dari politik ya. Politik membuat hidup kita termudahkan atau terbantu Pak terbantu ya, karena aspirasi-aspirasi ya, kita bisa kehidupan kita sehari. Nah, pengejauhan tak hanya di dunia bernegara dan berbangsa itu adalah adanya dunia organisasi politik ya, itu. Betul. Saya terpanggil untuk ikut ambil bagian dengan segala kemampuan dan keterbatasan tentunya. Jadi di dunia politik itu prinsip saya memungkinkan bisa lebih membantu banyak orang. Banyak orang. Walaupun di profesi sekarang pun saya sering juga membantu kan gitu orang yang bermasalah hukum, bermasalah di kehidupan rumah tangganya atau dan lain sebagainya. Saya tetap membantu dengan imbalan atau tanpa imbalan. Baik. Kalau di dunia politik kita bisa bersinergi dengan pemerintah, utamanya kalau kita terjun di legislatif ya, atau di legislator atau di DPR, memberikan masukan, ide, gagasan kepada pemerintah guna pembangunan yang lebih merata. Betul. Jadi kesejahteraan, ketentraman, ketertiban, kedamaian itu dirasakan oleh warga. Demikian ya kira-kira. Oke. Nah, itu kan sudah penjelasan terkait kenapa Bapak bisa tertarik gitu untuk terjun di dunia politik, selain karena memang background-nya gitu Pak ya dari ranah politik juga, tetapi memang ada hal yang bisa dibilang Bapak ini ingin membantu masyarakat juga untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira ini Bapak sebagai calon DPRD Dapil Denpasar Timur Pak ya? Denpasar Timur, Dapil Denpasar 4 dari Partai Golkar. Baik, dari Partai Golkar. Nomor urut 7. Nomor urut 7 teman-teman, nanti bisa coblos di pemilu di TPS. Nitip dikit ya. Siap. Nah, kalau boleh tahu Pak, kali ini apakah merupakan pertama kalinya Bapak untuk mengikuti ajang pemilu ini Pak? Oh ya, yang di tahun 2024 ini yang ketiga kalinya yang serius. Kali Pak ya? 3 kali. 3 kali yang serius? Iya betul. Oke, sebelumnya sudah pernah berapa kali Pak? 4 kali ya 4 totalnya. Jadi 2009 saya pernah nyoba, itu pembelajaran. Artinya penyesuaian dulu, Pak, ya. Karena sebetulnya kan dunia lawyer perlu adaptasi, jadi penyesuaian dengan dunia baru, dunia perbintangan, dunia kenegaraan, dunia kebangsaan, dunia pemerintahan itu. Nah, 2014 saya serius nih. Serius? Ya, serius banget tuh. Sayang ya aspirasinya masih ada di kawan saya yang lain kan gitu. 2019 coba lagi kan gitu. Sekarang gagal lagi kan gitu. Jadi 2024 saya nyoba lagi kan gitu. Tidak henti-hentinya. Istilahnya begini. Kalau mau berbuat baik ya terus saja berbuat baik. Apapun pilihan masyarakat tentang itu ya terserah, mereka nggak bisa kita larang untuk menilai diri kita. Jadi itu motivasi saya. Jadi tetap aja semasih kita sehat, diberikan oleh Tuhan karunia kesehatan, pengetahuan yang cukup atau memadai untuk kita membantu, kan gitu kira-kira. Baik. Berarti setelah Bapak tadi sampaikan sebenarnya itu beberapa kali sudah gagal. Jadi betul. Bisa dibilang sudah 3 kali Pak ya gagal ya Pak ya? 4 kali gagal. 4 kali gagal. Ya. Oh iya. 3 kali yang serius. Gitu. Baik. Nah dari kegagalan itu Bapak jadi tadi juga sudah menyebutkan beberapa motivasi Bapak ya. Kenapa bisa dari kegagalan itu Bapak maju lagi. Apakah ada motivasi lain Pak sehingga Bapak kali ini di tahun 2024 bisa mendaftarkan diri lagi menjadi calon legislatif Pak? Satu prinsip saja, satu motivasi saya, tidak ada yang lain. Hidup ini ada 2 pilihan. Kalau tidak berhasil ya gagal kan gitu. Kalau kita gagal ya kita harus ada wadah yang lain kita berekspresi untuk menyalurkan kegagalan itu, tetap berusaha membantu kan gitu, membantu warga, membantu orang, membantu, tetap aja berbuat baik. Nah, maju lagi,
takut gagal lagi kan gitu. Udah pasti kalau nggak gagal ya berhasil. Kalau berhasil kita syukuri, mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada diri saya untuk membantu orang yang lebih banyak lagi, kira-kira begitu. Termasuk mitra kerja juga buat pemerintah, memberikan masukan yang transparan, yang representatif, yang kritis tentunya kan gitu. Baik, luar biasa. Kalau sudah bagus ya kita apresiasi. Baik. Kalau tidak bagus ya kita kritisi. Baik. Gitu, kira-kira. Luar biasa, pemirsa, boleh tepuk tangan dulu buat Pak Kadek. Semoga dapat diterima. Astung kare, kan iya, gitu. amin Bapak ya. Nah untuk selanjutnya Pak, kalau Bapak menilai nih, kan Bapak sudah beberapa kali Pak ya ikut dunia politik gitu, ikut pemilu dari tahun ke tahun. Nah kalau menurut Bapak Kadek sendiri di tahun ini, apakah ada perbedaan dari tahun-tahun politik sebelumnya Pak, yang mungkin terasa begitu terlihat di tahun ini gitu Pak? Iya, menurut pengamatan saya, yang saya rasakan, sejak 2000 yang saya serius ikuti 2014 ini monoton Pak ya? Monoton banget gitu. Jadi pemain baru sangat sulit untuk mengapresiasikan niatnya untuk menjadi seorang legislator, karena ya nggak tahu ya, sistem yang dibangun sekarang ini tidak cukup memberikan ruang yang bebas kepada hidupnya demokrasi. Baik. Jadi legislator yang petahana yang katakan itu sudah memplotting masyarakat itu dengan dana hibah, dana bansos. Itu yang pertama. Kedua, mereka mempertahankan kekuasaannya berkali-kali seperti itu ya, apa rasa nyamannya saya tidak mengerti. Sedangkan jalannya pemerintahan itu ya monoton, tidak ada greget. Padahal mereka saya lihat kunjungan kerja ke daerah sini, bahkan ke luar negeri, yang di bawah nggak ada perubahan buat kota Denpasar ini tentunya. Bali kan, memang Bali pembangunan fisik banyak, itu wajar karena ada PAD kan. Tapi kandungan spirit dari pembangunan physically itu saya tidak menangkap di situ. Baik. Gitu. Berarti perlu rasanya, perlu rasanya ada sentuhan baru gitu Pak ya, ide-ide baru. Jadi DPR yang lama tuh, mohon maaf nih, tanda kutip sih, haus kekuasaan. Setiap kali ajang pemilu, padahal mereka sudah ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan mempertahankan 5 kali, tetap pasang baliho. Saya tidak mengerti apakah popularitas mereka itu kurang dikenal oleh masyarakat. Makanya saya mungkin satu-satunya caleg yang tidak buat baliho. Nggak buat baliho Pak ya? Karena rentan. Pertama, ekonomi dia tinggi. Ya Pak. Kedua, risikonya kalau apalagi musim hujan, musim angin kencang, sase ke hulu ini, kalau jatuh nimpa orang, bagaimana? Bahaya juga. Kan harus dipertanggungjawabkan kalau orang celaka atau kecelakaan begitu. Saya tidak buat baliho karena meminimalisir kos politik yang saya lakukan tempo lalu kan gitu. Saya cukup memperkenalkan, ya saya bersyukur adik sudah mau datang. Kita coba share ide dan pikiran saya atau kemampuan saya, mungkin pemirsa bisa nilai kan. Silahkan, cerdaslah untuk melihat calon-calon. Saya bukan orang yang cerdas juga kan gitu. Silahkan secara objektif disimak, ditelaah, dianalisa, karena akan membawa tidak perubahan nanti buat Kota Denpasar. Kira-kira begitu. Oke Pak, dari yang Bapak sudah jelaskan tadi, berarti Bapak dulu itu sebelumnya pernah menggunakan media-media baliho seperti itu. Betul. Dan kali ini Bapak memilih untuk tidak menggunakan media baliho. Nah, tapi kalau menurut Bapak, kira-kira strategi seperti ini mampu tidak untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, atau masyarakat itu tahu bahwa ada Bapak sebagai caleg nih untuk Dapil 4 Denpasar Timur. Kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Ya, saya terserah alam aja ya. Karena ini era digitalisasi.
orang semakin banyak cerdas untuk menyikapi peradaban yang sudah bergeser ke arah betul sekali, Pak, ya. Modernisasi ini kan gitu. Baliho ya terserah saja. Jadi mungkin caleg-caleg yang banyak duitnya silahkan. Jadi usaha baliho bisa jalan juga mendukung usaha percetakan juga, Pak, ya. Ya, cuma ya kalau pandangan saya nih ya keasrian kota menjadi tidak baik atau dipaku di pohon-pohon. Di sana sini, Pak, ya, pandangan kita menjadi ini juga, Pak. Terus mungkin dialog seperti saya lebih suka diskusi. Diskusi secara terbuka, ayo kita adu gagasan. Bukan adu bawa besar-besaran hibah, bangsa saya nyerah. Siap, nyerah banget kalau duit saya gitu. Karena saya basic orang hukum, mengerti aturan. Dan juga banyak baliho yang dipasang di rumah ibadah yang di pura gitu loh. Jadi memang tempat berkerumun sebenarnya, tapi bukannya kita fokus nanti. Legislator kan fungsinya kan udah tahu ya. Mungkin saya tidak jelaskan. Ya ada legislator, fungsi controlling, fungsi budgeter. Jadi legislasi itu dia harus paham hukum. Jadi kalau udah paham hukum ya dirinya dulu. Hukum yang kita tegakkan di Indonesia itu dulu. Sudah ada PKPU yang mengatur bahwa dilarang memasang di tempat rumah ibadah, pura, masjid, gereja, kelenteng, atau di kantor-kantor pemerintah, termasuk di pagar-pagarnya juga. Apalagi di sekolah-sekolah dan seterusnya yang milik publik. Tapi masih ada aja, Pak, ya, oknum-oknum yang nakal seperti itu yang tidak. Saya tergelitik sebetulnya mau ya gimana ya. Padahal mereka sudah berkali-kali jadi anggota dewan. Betul, tetap tapi aja melanggar hukum. Betul. Ya, bagaimana itu? Bagaimana itu, pemirsa? Mungkin solusinya, mungkin pendapat pemirsa bisa dibahas juga nanti di kolom komentar ya, pemirsa ya. Dan juga sebenarnya kalau dari baliho sendiri nanti tentunya juga menghasilkan limbah, Pak, ya. Nah, itu limbah sampah baliho, kemudian kayu-kayu itu. Kalau kayu mungkin bisa masih digunakan untuk bahan bakar seperti itu, Pak, ya, atau di recycle. Nah, untuk baliho itu terbuat dari apa itu? Nah, mungkin nanti bisa kita bahas di next episode, Pak, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Pak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, perkembangan politik itu dari tahun ke tahun itu sudah terlihat nyata, Pak, ya. Jadi bagaimana situasinya dari tahun ke tahun, mungkin belum ada perubahan yang signifikan yang Bapak lihat. Tapi kalau dari pengalaman Bapak setelah beberapa kali mengikuti dunia politik ini, apakah ada suatu permasalahan mungkin yang pernah Bapak alami, ataupun sehingga menjadi dorongan untuk Bapak, atau menjadi motivasi sehingga untuk kedepannya Bapak sudah tahu akan mengarah seperti apa untuk langkah di politik kedepannya? Ya, mungkin betul. Ada permasalahan dulu yang pernah Bapak alami. Ya, saya melihat betul pemerintah mau membantu pembangunan listrik pura terutama. Saya spesifik ke pura. Sangat disayangkan anggota dewan yang tanda kutip berkampanye menggunakan uang negara dengan hibah itu membangun pura tanpa dianalisa. Banyak pura-pura itu menurut pikiran saya harus direstorasi. Ini malah diratakan, dibuat ulang seolah-olah menghilangkan jejak leluhur kita. Ternyata ini yang saya miris. Kalau direstorasi saya setuju karena memang physically itu tidak bisa dihalangi korosi kan gitu ya. Kalau ngerti enggak yang namanya restorasi? Restorasi, Pak, ya. Jadi bukan mengubah secara keseluruhan dengan sesuatu yang baru. Bahkan saya juga lihat beberapa di daerah itu, Pak, ya. Saya lihat kok malah jadi tidak terlihat unsur magisnya atau unsur tradisinya itu di mana gitu ya. Spiritnya nggak ada. Taksu itu baru kelihatan sepintas, senes lah istilahnya baru. Tapi coba kita hening sejarah, tidak ada getaran apa. Saya sih bukan spiritualis ya, bukan ya. Tapi itu yang saya rasakan. Baru seperti ini tanpa ada mungkin kurang ritual enggak apa. Yang jelas itu harus direstorasi. Jadi dibangun ulang, pakai yang masih bisa dipakai, mungkin ditinggikan tempatnya karena di bawah jalan kadang-kadang kan gitu. Tapi masih ornamennya masih yang
ada bagus yang masih kita bisa pakai. Kan harusnya itu masih tetap dipertahankan karena itu juga yang menjadi daya tarik wisatawan sebenarnya ataupun masyarakat sekitar melihat kan, Bali itu Pak ya dengan unsur-unsur yang memang sudah khas atau kental dari zaman dulu, terus kita rubah dengan sesuatu yang modern tapi tanpa seperti yang Bapak bilang tadi, jadi kan kayak wah gimana ini ya kedepannya seperti itu Pak ya. Sama kayak misal ornamen, ini sih memang saya coba cari yang agak lama, mengutip yang ornamen lama. Iya. Tapi nggak pure ya, ini kan masalah budget. Yang lama-lama itu, yang pura, ada di mana saya lihat di pura, itu sudah hilang ornamennya, ganti baru. Mungkin nggak tahu ya ini proyek atau apa ya, saya nggak nyalahin siapa-siapa. Yang salah itu kenapa tega meratakan hal Pak, ya. itu. Mungkin ada yang satu pemikiran juga dengan kami, boleh komen di bawah juga menurut Bapak Ibu pemirsa itu bagaimana tentang pembangunan khususnya restorasi di pura-pura di Bali saat ini ya. Mungkin nanti bisa nanti ada pemerintahan yang melihat, mungkin nanti dari postingan kita ini ya teman-teman ya, jadi bisa supaya jadi untuk bahan pemikiran juga nanti ke depannya gitu Pak ya. Satu lagi tentang restorasi. Kalau hibah mau digelontorkan, Ipan ada kepentingan massa dan lain sebagainya, tidak apa-apa lah. Itu politik namanya. Yang saya maksud, kalau membangun suatu pura atau yang ada nilai seninya, mohon libatkan instansi terkait lah. Kayak di sini misalnya tim Purbakala. Tim Purbakala. Ini layak direstorasi atau memang sudah tidak, kan begitu. Itu libatkan mereka dalam kajian itu. Kalau restorasi, kalaupun biayanya 2 kali lipat dari, ya sudah, tangguhkan dulu. Ini masalahnya bukan 1 periode 5 tahun, bukan begitu pikiran saya. Ini adalah hasil karya leluhur kita yang ratusan tahun yang harus kita pertahankan. Betul Pak. Jiwanya yang di dalam waktu membuat tuh. Bagaimana coba bayangkan itu. Mereka membuat ornamen ukiran dan sebagainya. Pak ya saat itu. Saya kira itu hasil perenungan bukan hasil pemikiran semata gitu. Itu mungkin itu bisa jadi poin juga Pak ya untuk dicermati kembali sebelum kita melakukan yang namanya pembangunan ulang seperti itu Pak ya. Betul. Mungkin kita harus mempelajari dulu Pak ya silsilah dan segala macamnya. Jadi betul sekali. Jadi itu dari pemikiran kita Pak ya. Kalau yang lain ada komen lain silakan komen di bawah ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah Pak, kira-kira saat ini tahun 2024 ini Bapak kan nyalek kembali gitu Pak ya. Nah, kalau dari tahun-tahun sebelumnya mungkin seperti yang Bapak sampaikan sudah memasuki fase gagal segala macam, tapi Bapak bangkit lagi. Kira-kira menjadi poin plus atau sebuah keunggulan gitu, sehingga masyarakat harus memilih Bapak, ada nggak kira-kira Pak? Mungkin bisa disampaikan sekarang Pak. Saya tetap berprinsip dengan den awak bisa. Baik, depan anak yang ngadanin Pak ya. Depan anak yang ngadanin. Saya berbuat saja seperti apa adanya. Itu ya. Semua kemampuan intelektual adalah karunia Tuhan. Tugas saya mengaplikasikan tentunya yang baik. Kalau ada pahala di situ biar Tuhan yang atur. Betul. Silakan masyarakat atau warga kota khususnya di Denpasar Timur, silakan secara objektif. Kalau layak mewakili Semeton Sami di Denpasar, saya tetap siap. Siap untuk menyerap aspirasi tentunya kan gitu. Ide saya terapkan di situ di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Itu kira-kira. Baik, saya nggak mau saya unggul begini mungkin tidak ya. Baik. Jadi mohon maaf saya nggak silahkan saja. Silahkan masyarakat yang menilai begitu Pak ya. Baik. Nah kemudian apakah kira-kira Bapak punya visi misi tersendiri Pak untuk di legislatif kali ini? Mungkin masyarakat juga ingin tahu nih visi dan misi Bapak untuk ke depannya. Ya satu aja, suara rakyat, suara Tuhan. Jadi sama dengan di pengadilan, kalau hakim itu adalah tangan Tuhan, kira-kira begitu. Kalau legislator bisa jadi seperti itu.
Kalau rakyat adalah suara rakyat, suara Tuhan, legislator adalah tangannya Tuhan. Baik, luar biasa Pak ya, motivasi sekali gitu ya, dan juga menginspirasi kita semua tentunya. Betul. Nah, kira-kira Pak, kalau Bapak selama ini sudah maju terus gitu Pak ya, pantang menyerah di dalam dunia politik, Bapak punya nggak sih Pak role model ataupun tokoh yang menjadi inspirasi Bapak sehingga masih yang namanya tetap berjuang gitu meskipun pernah berkali-kali gagal? Apakah ada Pak tokoh yang memang Bapak suka ataupun menjadi motivasi bagi Bapak? Oh iya, tentu. Siapa Pak itu? Kalau di Indonesia ada dua. Baik. Yang satu tentu Bung Karno. Bung Karno. Ya, atau founding father kita kan gitu, atau proklamator kita. Itu yang kedua Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur. Kenapa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Gus Dur itu guru bangsa bagi saya. Jadi mengayomi semua kalangan. Jadi tolerannya tinggi walaupun beliau berbasic Islam atau orang Muslim, tapi Gus Dur itu enggak melekat aja chemistry-nya sama Gus. Kalau Bung Karno tentu kita sangat hormat sekali sama founding father kita atau proklamator tercinta kita. Baik. Itu udah terpatri di diri saya, itu dua sosok itu. Itu dia dua tokoh yang bisa kita katakan sebagai pahlawan bangsa kita Pak ya, yang juga sudah menjadi role model ataupun motivasi bagi Bapak Kade gitu. Nah Pak Kade, kalau di Bali, ada Pak ya? Ada. Boleh, dong. silakan diceritakan Saya mencintai Pak. Almarhum Ide Bagus Mantra. Baik, ya, Pak Ide Gubernur Bagus Bali kita. Beliau konsen dan melestarikan seniman Bali dan budaya Bali. Budaya Bali Pak ya. Itu, meskipun di tengah perkembangan zaman yang kian kita mau digeser nih kebudayaan, tapi tetap harus mempertahankan Pak ya jati diri kita gitu. Jangan sampai hilang. Tapi alangkah baiknya kalau kita kolaborasikan jati diri kita dengan perkembangan yang ada gitu Pak ya. Baik, luar biasa. Nah Bapak, kira-kira itu sudah lumayan panjang kita bercerita tentang dunia politik dan juga pandangan Bapak gitu Pak ya sebagai calon legislatif untuk Dapil 4 Kota Denpasar Timur tentunya Pak ya. Nomor urut berapa Pak? Nomor urut 7. Oke. Nah, sebelum nanti masyarakat berbondong-bondong datang ke pemilu tanggal 14 Februari ini, sudah tinggal menghitung hari Pak ya. Mungkin apa sih harapan Bapak untuk masyarakat sekitar yang akan nanti melaksanakan pemilihan umum Pak? Silahkan. Ya. Baik, harapan saya warga Kota Denpasar, khususnya di Kecamatan Pasar Timur, bijak, cerdas untuk mempelajari atau memilih calon wakilnya yang akan duduk di legislatif, kan gitu. Baik. Silahkan dipelajari track recordnya secara arif dan bijaksana, cerdas tentunya kan gitu. Pilihlah orang-orang yang Semeton Sami anggap membawa aspirasi, tidak hanya membawa hibah. Betul. Catat itu. Setiap orang, anak SMA yang jadi legislator aja, karena sudah tersistem, tinggal mana usulan hibah, udah bawa kan itu selesai. Yaitu yang terpenting adalah ide-ide, gagasan, pemikiran yang pro rakyat tentunya. Baik, luar biasa Bapak. Gitu. Masih ada lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat sekitar Pak? Demikian. Sudah dan cukup, jangan Pak, lupa 14 Februari 2024 ini buka kertas suara warna hijau. Pilih yang paling ujung kanan partainya, partai nomor 4, Partai Golkar, calonnya nomor 7. Nomor 7. Imade Kartika SH MH. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bapak Kade, tapi dipanggilnya Pak ya. Bapak Imade Kartika SHMH. Ingat nomor 7 nanti di tanggal 14 Februari. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Hari ini sudah sangat luar biasa memberikan kita informasi tentunya Pak ya, dan kita juga melalui wawancara ini kita bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya
pola pikir ataupun ide-ide dari Bapak Kadek ke depannya seperti itu. Karena dari diskusi dan wawancara kita semua bisa langsung menilai untuk Pak Kadek ini seperti apa beliau sebenarnya, dan juga besar harapan kita semoga tokoh-tokoh masyarakat yang memang bisa membawa aspirasi masyarakat itu bisa maju nanti ke depannya dan juga menang nanti di pemilu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Boleh mengucapkan terima kasih juga Pak kepada pemirsa semuanya. Terima kasih kepada semeton Kota Denpasar, terutama yang berdomisili di Kecamatan Denpasar Timur. Bincang pagi ini sangat senang saya diajak berdiskusi. Mudah-mudahan sebagian dari alam pikiran, ide, gagasan tadi bisa ketangkep. Kalau ada salah kata yang tidak bermaksud menyinggung siapapun, jadi kita diskusi bebas, itu mohonlah saya dimaafkan. Karena tanano wong swasta anulus, tidak ada yang kita hidup ini bisa memuaskan semua orang. Pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu mohon dimaafkan. Saya di sini hadir berusaha untuk memberi kontribusi positif kepada warga kota yang aspirasinya mandul atau tak tersalurkan. Misalnya dalam hal mencari sekolah, lapangan pekerjaan yang minim, usaha UMKM yang bisa kita kembangkan, dan seterusnya. Alam sekitar yang kita perlu jaga lingkungannya, sungai, hutan yang masih ada di Kesiman, terutama di Denpasar lah kan. Itu sebagai paru-paru kota kita. Mungkin kelewatan ya? Enggak Pak, mantap Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih pemirsa karena sudah stay dari tadi untuk menonton obrolan kita hari ini Pak ya. Semoga juga bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa untuk kedepannya lebih bijak lagi dalam memilih siapa tokoh politik yang memang akan menjadi atau dipilih nanti ketika pemilu gitu Pak ya. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya Ayu Amalia Arianti pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan di JBM TV tentunya, karena ada banyak sekali informasi-informasi menarik yang perlu kalian ketahui. Oke, terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi Bapak. Om Santi 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 Om. Silakan Bapak lanjut lagi begener supaya saya bisa dengarkan langsung Pak. Siap. Oke, ini seni Bali yang harus dilestarikan Pak ya. Baik, silakan Pak. Coba ya. Baik. Sudah lama enggak soalnya. Tapi yang penting tetap masih melestarikan Pak ya. Ya harus. Kita orang Bali wajib kan gitu. Iya, betul sekali.